dan pada akhirnya dia itu keluar dari G-Idol. Hyunju mengaku bahwa dia itu pas bangun-bangun, dia itu udah di kasurnya Chriswoo. Aktivitas membernya juga berjalan seperti biasa nih Jinggu. Mungkin mengalami kebangkrutan atau masalah finansial. Dikarenakan Dennis tidak ikut berpartisipasi, viewers untuk MP Empire Saturday itu agak sulit untuk naiknya. Annyeonghaseyo Chungdul, Yusuf Kim Emido, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan bagi semua yang lagi di kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Sekali lagi, aku mau ngucapin Happy New Year 2022 kepada kalian semua. Dan, apakah kalian sudah punya resolusi untuk tahun baru ini? Kalau punya, bisa mungkin sharing-sharing sama kita ya di kolom komentar. Dan sehingga dikarenakan kita sudah menyambut Happy New Year, aku akan ngajakin kalian untuk nge-rewind atau flashback untuk melihat apa-apa saja yang pernah terjadi di tahun 2021. By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, singgung tahun 2021 memang sudah berakhir, tapi kita juga tidak akan pernah lupa dengan apa yang terjadi pada tahun 2021. Sudah banyak banget hal yang terjadi di tahun itu, dan juga sudah menyisakan berbagai kenangan yang mungkin ada yang membahagiakan dan juga sangat menyedihkan. Dan khususnya untuk dunia per-K-popan, ada beberapa hal yang mungkin membuat kalian sangat sedih, geram, marah, kecewa, dikarenakan apa yang terjadi di tahun ini. Lalu, apa sajakah yang pernah terjadi? Langsung aja kita kupas dari hal yang pertama. Ini pertama adalah berita yang cukup mengejutkannya, yaitu tentang Jennie dan juga G-Dragon yang dikabarkan berkencan. Jujur ya, pasti banyak dari kalian yang kaget saat mendengar berita kencan dari Jennie dan juga G-Dragon. Pasalnya untuk di Space seperti yang kita tahu, mereka itu kerap kali memberitakan tentang siapa dan siapa yang berkencan pada tanggal 1 Januari. Tapi untuk Jennie G-Dragon, mereka itu tidak diberitakan kencan pada tanggal 1 Januarinya, melainkan pada bulan Februari. Jadi kayak really suspicious gitu loh guys. Dalam laporannya si Dispatch ini menuliskan, tim mereka telah menyaksikan G-Dragon dan Jennie bertemu secara diam-diam. Menurut media, G-Dragon dan Jennie sering berkencan di rumah. Dispatch juga menjelaskan G-Dragon punya tempat parkir pribadi dan lift pribadi untuk penthouse-nya yang dapat digunakan oleh Jennie tanpa harus memverifikasi identitasnya sebelum masuk ke penthouse tersebut. Dispatch juga mengatakan, hubungan G-Dragon dan Jennie adalah rahasia yang diketahui luas di YG Entertainment, dan manajer Jennie sendiri yang mengantar Jennie ke rumah dari GD. Terkadang, manajer GD yang akan menjemput Jennie. Pada tanggal 31 Januari 2021, di hari konser online dari Blackpink yang The Show, Dispatch juga melihat Jennie meninggalkan rumah G-Dragon di pagi hari dan menuju ke tempat konser. Mobil GD juga ditemukan di tempat tersebut. Menurut Dispatch, sumber yang dekat dengan kedua artis tersebut mengatakan kepada Dispatch bahwa cukup banyak orang di YG juga tahu hubungan mereka, dan ibu dari Jennie juga tahu hubungan Jennie dan GD. Dia juga bersyukur bahwa GD memperhatikan Jennie secara khusus. Dengan diungkapkannya berita dating antara GD dan juga Jennie secara tiba-tiba, banyak yang pada saat itu berspekulasi atau berteori banyak. Salah satu spekulasinya adalah banyak yang berteori bahwa berita kencan dari Jennie dan juga GD ini digunakan untuk menutupi skandal yang menimpa artis dan juga atlet serta aktor dan juga idol K-pop di Korea sana. Karena pada saat itu, baik artis, atlet, aktor dan juga idolnya diterpa banyak banget rumor tentang yang namanya pembulian semasa sekolah mereka. Berbicara tentang hal tersebut, sebenarnya ini juga menjadi salah satu berita yang cukup mengagetkan di dunia per-K-popan, dan jujur aku juga sangat shock guys. Pada awalnya kan ini yang diberitakan, oh dia itu sudah ngebully aku loh pas saat aku masih sekolah. Habis itu ada juga yang mengaku bahwa oh ini yang ngebully aku waktu sekolah. Habis itu ada juga yang muncul, oh ini. Pokoknya banyak banget idol K-pop yang dituduhkan melakukan perbuatan tersebut semasa sekolahnya dulu. Salah satu artis Korea yang membuat kita juga banyak sekali kaget adalah, dan juga kita nggak sangka-sangka, yaitu Jisoo. Image dari Jisoo itu seringkali digambarkan sebagai sosok yang good boy, apalagi peran-perannya ya di dalam drama itu kan seringkali sebagai sad boy. Jadi ini yang membuat banyak orang nggak percaya banget bahwa dia itu melakukan hal-hal seperti itu gitu. Namun pada kenyataannya Jisoo melakukan hal tersebut. Dia juga menulis permintaan maafnya di Instagram dan juga mengakui kesalahan di masa lampaunya. Tapi dia di sini telah membantah tentang satu tuduhan yang sama sekali tidak benar, yaitu dia yang melakukan pelecehan seksual kayak gitu. Dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan bahkan dikarenakan hal tersebut, Jisoo ini juga keluar dari K-drama Rebirth Where the Moon Rise pada 2021. Dan pada akhirnya perannya itu digantikan oleh Na In-woo. Jadi dikarenakan hal ini juga tim produksi drama harus ngulang lagi nih guys bagian-bagian dari Jisoo dan digantikan dengan Na In-woo. Cukup merepotkan juga sebenarnya untuk tim produksi. Namun mau gimana lagi? Masa harus dibatalkan? Enggak juga dong ya. Dan selain Jisoo ada juga salah satu idol yang terkena dampak yang besar menurut aku, yaitu Soojin. Untuk Soojin sendiri dia juga dituduhkan dengan hal yang serupa. Untuk Soojin sebenarnya juga sempat membantah tentang hal tersebut. Namun ada lagi yang mengaku ini, ada lagi yang mengaku itu, ditambah dengan aktris yang ternama juga di Korea. Siapa ya namanya? Aku lupa banget. Mungkin ada yang kenal, langsung aja komen di kolom
kolom komentar. Jadi dikarenakan hal itu, Soojin juga mendapatkan banyak sekali hate comment pada saat itu, dan pada akhirnya dia itu keluar dari J-Idol. Jujur ini adalah salah satu hal yang menurut aku sangat nyesek banget sih. Kebayang gak sih, J-Idol yang dulunya debut sebagai 6 orang member gitu ya kan, bener nggak? 6 orang member kan, tapi sekarang tersisa cuma 5 member doang. Rasanya itu loh guys, atau feel-nya kayak berkurang banget. Jujur, aku ngerasa pas Soojin pergi gitu ya kan, feel-nya kurang sih. Dan kita akan masuk ke hal yang berikutnya, yaitu tentang drama antara Hyunju dan juga April. Jadi drama antara Hyunju dan juga April menjadi salah satu hal yang cukup menghebohkan di tahun 2021. Bagaimana enggak sih? April yang lagi di notisnya, para membernya juga udah mulai bersinar di berbagai bidang. Salah satunya adalah Naeun. Malah terkena skandal usai adik dari Hyunju mengungkapkan bahwa selama ini saat berada di April, ia mendapatkan perlakuan yang tak baik dari member-membernya. Tak hanya adik dari Hyunju, tapi teman dari Hyunju juga telah merinci apa saja perlakuan buruk yang didapatkan oleh Hyunju bersama dengan April pada saat itu. Bahkan Ichigo Hyunju ini juga disebutkan memiliki gangguan terhadap mentalnya dikarenakan perlakuan-perlakuan yang ia terima selama bersama dengan April. Dan dikarenakan hal ini, April banyak sekali mendapatkan hate comment. Bahkan Ichigo beberapa iklan nih, produk-produk iklan yang sudah menggait April dan juga member-member dari April sebagai modelnya itu telah menghapus konten mereka. Dan Cinggu, setelah melihat dampak yang diberikan oleh Hyunju, baik agensi dan juga April serta orang tua dari member-member April itu juga tidak tinggal diam. Mereka juga telah speak up. Speak up-nya juga beragam-ragam nih. Ada yang melalui agensi, ada yang melalui pribadi, bahkan ada juga wawancara bersama dengan media pada saat itu kalau nggak salah. Dan dari penjelasan mereka sih, mereka mengatakan tidak pernah melakukan hal tersebut nih kepada Hyunju. Bahkan seperti berita yang aku dapatkan yang terbaru nih, Hyunju mengaku bahwa dia itu dituntut oleh 2 member April sekaligus. Dan hingga sekarang kita juga belum mendapatkan update terbarunya. Siapa yang salah, siapa yang benar, untuk sekarang kita masih belum tahu jawabannya itu seperti apa. Dan sekarang kita akan masuk ke hal yang berikutnya, yaitu tentang Kris Wu. Jadi Cinggu, ini adalah salah satu hal yang cukup bikin gempar dunia per-K-popan. Mungkin benar bahwa Kris Wu ini tidak lagi menjadi idol di Korea, tapi jangan lupa dia itu pernah menjadi member di EXO. Jadi, ada seorang wanita yang bernama Do Min-ju mengaku bahwa dia ini telah ditanamin cabai sama Kris Wu. Singkat cerita, cewek ini sih bertemu sama Kris Wu di umur 17 tahun. Dia juga bukan fansnya Kris Wu dan juga nggak pernah dengerin lagu atau nonton dramanya Kris Wu. Karena something, yaitu tentang bisnis lah, mereka pun bertemu kira-kira pas malam deh, pukul 9 gitu. Pada awalnya sih main game doang, terus manajernya bilang Kris Wu ini akan bisa ngebuat dia itu dapetin proyek besar. Dan pada akhirnya dia pun minum nih 12 koktail. Pas bangun-bangun, dia itu udah di kasurnya Kris Wu. Kira-kira ngapain nih berada di kasurnya Kris Wu? Apakah mereka waktu itu main hide and seek? Who knows? Namun Cinggu, setelah itu Do Min-ju ini nggak benar-benar dapetin job dong atau dikenalkan dengan someone tentang pekerjaannya dia. Kris Wu juga berubah dan intensitas komunikasi sangat berkurang sampai pesannya itu nggak dibales nih. Kris Wu sendiri juga membantah tuduhan ini, dia bilang nggak bener. Dan update terkini menyatakan dia kemungkinan akan mendapatkan hukuman meningsoy, bahkan akan di blacklist di Cina. Sang ibunda juga dikabarkan akan mencari pengacara terhebat agar putranya mendapatkan kesempatan yang kedua. Dan untuk yang berikutnya, yaitu tentang Young Lex yang diduga memplagiat video musik dari Lie yang Lead. Jadi MP dari Young Lex yang berjudul Raja Terakhir itu diduga punya kemiripan nih dengan MP dari EXO Lie yang Lead. Salah satu bagian yang dianggap mirip sih terlihat adalah adegan Daga muncul di tengah pasukan. Kedua adegan ini memang sangat mirip. Bedanya ya, di video Young Lex terlihat Bulan berada di sebelah kiri, sementara untuk yang Lie EXO mendapatkannya di kanan. Selain itu, salah satu koreografi yang ditampilkan Young Lex di video itu juga sangat mirip nih dengan gerakan Lie EXO di Lead. Latar tempat mereka menari pun juga sama, kobaran api berwarna merah. Koreografi, latar, hingga kostum ketika mereka menari di depan tangga semua bangunan kuno juga sangat mirip nih. Tak sampai di situ doang, kostum salah satu penari perempuan di dalam kedua video juga sangat mirip, yaitu memakai jaring di kepala dengan kuku tangan sangat panjang. Para penggemar EXO pun meradang. Mereka pun meminta warganet lainnya atau K-popers yang lain untuk mereport video Young Lex agar dihapus oleh YouTube. Young Lex sendiri juga sempat kok menyulut amarah penggemar EXO dengan menuliskan di kolom komentar videonya, fans K-pop otak micin akan bilang ini plagiat. Namun pada akhirnya tulisan tersebut dihapus oleh Young Lex. Dan juga pada akhirnya pihak dari Three Kingdoms Hero Legendaris meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan selain itu, pihak dari Lay Zhang juga menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa mereka berharap setiap orang sadar akan yang namanya plagiarisme terhadap karya seseorang. Dan mereka juga senang untuk diskusi dan saling berbagi tentang budaya.
dari Cina. Dan pihak dari Line juga bilang, jika ingin dibantu dalam pembuatan konten, langsung aja deh hubungin kita gitu, nggak usah sungkan. Bisa hubungi langsung Chromosome Entertainment lewat direct message. Dan single hal yang berikutnya adalah tentang bagaimana Brave Girls itu selamat dari yang namanya pembubaran. Kalian tahu nggak Cinggu, sebelum meraih kesuksesan seperti yang sekarang ini, Brave Girls pada awalnya itu akan bubar loh. Dan mereka kalau nggak salah itu juga udah berpisah asrama dengan member-member yang lain. Perjalanan dari Brave Girls sendiri itu sangat panjang loh. Terjadi pergantian member yang berulang-ulang, ada penambahan member, ada yang keluar, ditambah lagi membernya. Intinya banyak banget. Sampai pada akhirnya, salah satu lagu mereka yang Rollin' 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 itu kembali menjadi viral. Kalian tahu nggak sih viralnya itu karena apa? Yaitu dikarenakan editan dari someone. Jadi Cinggu ceritanya kayak gini. Ada seorang editor. Jadi editor ini itu nanti akan ngedit videonya Brave Girls. Dia itu tampil di program-program musiknya militer. Kita sebut sebagai itu aja ya. Nah nantinya orang-orang yang menjalani wajib militer itu akan memberikan komentar dong di video-video dari penampilan Brave Girls. Dan nantinya komentar-komentar dari orang yang telah menjalani wamil ini akan ditempatkan di video yang telah diedit. Jadi setelah melihat bagaimana komentar dari orang-orang yang telah menjalani wajib militer, banyak orang itu mulai menyadari bahwa oh Brave Girls ini emang punya impact yang besar. Dan setelah didengar-dengarkan lagi, lagu Brave Girls yang Rollin emang enak gitu. Dan jujur, aku pada awalnya itu nggak tahu siapa itu Brave Girls. Dan aku juga nggak tahu lagu Rollin ini apa gitu. Tapi setelah didengarkan, ya emang bagus gitu. Dan pada akhirnya mereka pun mulai aktif berpromosi lagi. Dan bahkan mereka juga sudah merilis lagu-lagu terbaru mereka. Salah satu yang paling menurut aku recommended untuk didengarkan adalah yang Cimat Baram. Itu juga lagunya keren abis, kece abis. Meskipun kemarin juga mendapatkan kritikan karena dianggap video musiknya itu agak low budget. Tapi menurut aku, dikarenakan lagunya oke, aku nggak terlalu peduli sih sama video musiknya karena lagunya emang benar-benar oke banget dan juga ngebuat aku sangat have fun banget. Dan aku juga sangat menantikan bagaimana karya-karya terbaru dari Brave Girls. Dan Cinggu berbeda cerita dari Brave Girls yang selamat dari yang namanya pembubaran. Grup yang satu ini justru dibubarkan secara tiba-tiba. Ya you know lah ya grup mana yang aku maksudkan. Bener banget, siapa lagi kalau bukan Gfriend? Gak ada angin, gak ada hujan. Gfriend tiba-tiba dikabarkan bubar pada bulan Mei yang lalu. Semua K-popers tak hanya Buddy juga sangat terkejut dong dengan kabar yang satu ini, karena ini juga sangat mendadak. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda mereka akan disband. Aktivitas membernya juga berjalan seperti biasa nih Cinggu. Bahkan pas malamnya ada member Gfriend loh yang melakukan siaran langsung di V-Live. Selain itu, member Gfriend juga dikenal punya hubungan yang baik kok. Bahkan sampai sekarang setiap membernya saling support satu sama lain atas jalan yang dipilih. Di Weverse, Search Music juga mengatakan bahwa kontrak eksklusif dengan Gfriend dan Search Music akan berakhir pada tanggal 22 Mei. Setelah pertimbangan dengan hati-hati dan diskusi yang matang, Gfriend dan Search Music telah mencapai kesepakatan untuk saling mengikuti jalan masing-masing untuk terus berkembang. Dengan pembubaran yang sangat tiba-tiba, tak heran jika banyak orang yang menganggap bahwa hal ini sangatlah aneh dan juga patut dipertanyakan penyebabnya. Berbagai teori mulai berkembang. Ada yang mengatakan bahwa di sini agensinya yaitu Search Music mungkin mengalami kebangkrutan atau masalah finansial. Dan juga untuk hal yang terakhir adalah tentang Dennis yang tak ikut berpromosi bersama dengan Secret Number. Nah, salah satu kabar yang mengejutkan itu juga datang dari Secret Number. Secret Number awalnya diketahui punya 5 orang member. Mereka juga hampir 1 tahun hiatus dan akhirnya comeback dengan Fire Saturday. Berita comeback Secret Number tentu disambut meriah dan antusias oleh penggemar. Namun sayang, dalam comeback kali ini, sang main vokal yaitu Dennis tak bisa ikut berpartisipasi. Sebagai ganti, ada 2 member baru yang ditambahkan ke dalam line up. Mereka adalah Zoo dan juga Minji. Hal ini sebenarnya memicu pro kontra di kalangan penggemar. Di sisi lain ada penggemar yang senang dengan tambahan 2 member ini karena mereka berharap dengan tambahan 2 member ini yang akan ngebuat Secret Number dikenal luas di kalangan netizen, khususnya netizen Korea. Tapi di sisi lain ada juga penggemar yang sedih karena mereka juga pasti merasa kehilangan Dennis. Dan seperti komentar-komentar yang aku baca, dikarenakan Dennis tidak ikut berpartisipasi dalam comeback kali ini, mereka juga agak kurang bersemangat gitu untuk streaming music video untuk yang Fire Saturday. Makanya untuk MV atau viewers untuk MP Fire Saturday itu agak sulit untuk naiknya. Dan juga sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang belum kita bahas untuk di tahun 2021 karena masih banyak banget hal yang terjadi. Jadi aku akan buatin part kedua, oke? Saksikan part kedua nanti untuk yang K-pop Rewind 2021. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.